saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi satu umat persekutuan yang berbakti dalam roh dan kebenaran, menjadi umat-umat yang senantiasa berkata dosa itu dosa dan kebenaran itu adalah kebenaran, dan berani untuk menolak dosa, lalu berani menerima kebenaran, berani menerima Yesus. Hamba yang setia masuklah kingdom-Nya. Jalan saudara yang hidup yang bakal bagi umat yang setia, sukacita surga ganti air mata, mahkota indah milikmu. Setialah saudara, janjinya pasti bagi semua yang setia. Bersama juga yang hormat, Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau adalah Alfa dan Omega. Kuduskan kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan terangi kami dengan pelita firman kebenaran itu. Terima kasih, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman kebenaran-Mu itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal selamanya. Haleluya, amin. Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Minta tolong ditampilkan dulu bahan khotbah saya Bapak Ibu semua. Ya, pada hari Sabat kemarin saya berkhotbah dengan ayat tema yang saya ambil 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya khotbah di Jemaat Bojonegoro. Saya ambil ayat tema yang sama, ayat inti yang sama, dan saya juga terinspirasi mengambil ayat inti yang sama untuk mengkhotbahkan khotbah yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu semua yang ada di Jemaat Tuban ini. Khotbah saya di Jemaat Bojonegoro, saya berkhotbah tentang umat pilihan Tuhan. Kemudian saya juga pakai khotbah itu untuk saya khotbahkan di ibadah Rabu malam yang kita sudah lewati. Lalu kemudian pada saat ini saya mengambil ayat inti yang sama untuk berkhotbah, menjadikan sebagai ayat inti khotbah saya. Saya kasih judul khotbah saya di hari Sabat ini, saya kasih judul Eklesia. Sebelumnya kembali ke slide yang pertama dulu, saudara. Minta tolong kembali ke slide yang pertama dulu. Bukan itu lagi, di atas ya. Di atas ya. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat Sabat Bapak Ibu, shalom. damai di hati. Saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, adalah sedikit ilustrasi gambaran bagaimana keindahan surga itu. Semua rindu ke surga, amin. Mau lihat bagaimana indahnya surga, saudara bisa baca dalam kitab Wahyu. Di situ digambarkan bagaimana keindahan surga itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Makanya kita semua mau ke sana, dan mau ke sana ada banyak tantangan, dan orang yang bisa melewati tantangan itu dijamin 100% masuk dalam kerajaan surga, amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, khotbah saya pada hari Sabat ini saya kasih judul adalah Eklesia. Saya kasih judul khotbah saya, Bapak Ibu, adalah Eklesia. Bukan berarti saya pernah melayani jemaat eklesia, tetapi karena eklesia ini adalah bahasa Yunani yang mana mengartikan bahwa ada kumpulan umat-umat Tuhan dipanggil keluar, bukan dipanggil keluar dari organisasi gereja ini, saudara-saudara. Kita dipanggil dari yang kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal Yesus. Kemudian pada saat kita mengenal Yesus, kita dipanggil keluar daripada kegelapan untuk menjadi satu kumpulan umat-umat Tuhan, berbakti dalam roh dan kebenaran, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya pelajaran khotbah eklesia
Judul khotbah saya, Eklesia ini akan menjadi satu pembelajaran bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah dengan satu tujuan. Kita dipanggil keluar daripada dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh gelap ini. Kita tinggal di dunia yang penuh dosa dan gelap ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menjadi satu umat persekutuan yang berbakti dalam roh dan kebenaran, menjadi umat-umat yang senantiasa berkata dosa itu dosa dan kebenaran itu adalah kebenaran, dan berani untuk menolak dosa, lalu berani menerima kebenaran, berani menerima Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama supaya jangan ada yang tidur ya. Tuhan sudah kasih 24 jam, selama 6 hari kita tidur. Itulah sebabnya hari ini hari Sabat, kita jangan tidur dulu Bapak Ibu, kita harus dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam buku Kisah, ada seorang muda yang ketika dia mendengarkan khotbah daripada Paulus, karena khotbah Paulus waktu itu sangat lama, dan anak muda itu dia ngantuk, kemudian dia jatuh saudara, karena dia tidur saat khotbah, saat Paulus berkhotbah, dia tidur dan dia jatuh, lalu apa? Dia mati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya harap supaya kita tidak tidur saat ini, saat saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara, ayat inti khotbah saya, bukan ayat tema ya, tapi ayat inti khotbah saya dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi bangsa yang berubah punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari. Nah, Bapak Ibu, Petrus dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di sekitar provinsi Roma itu, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka yang terpilih, bahkan mereka adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dengan satu tujuan. Mereka dikuduskan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang berasal daripada Allah, dan memanggil mereka keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kata eklesia ini berarti dipanggil keluar, dan kata ini digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani yaitu gahal. Nah, eklesia diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu gahal. Gahal itu artinya saudara-saudara, yang pertama adalah berhimpun, lalu yang kedua adalah berkumpul, lalu yang ketiga adalah jemaat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita dipanggil. Eklesia yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani gahal itu adalah di mana kita berhimpun. Satu tugas, satu tujuan kita berhimpun, berada dalam satu golongan umat-umat Tuhan dalam jemaat Tuban ini Bapak Ibu. Kita berhimpun untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita berhimpun untuk membawakan satu misi pekabaran Allah, yaitu yang namanya Injil kekal. Kita berhimpun untuk menunjukkan bahwa dari sekumpulan banyak orang yang di atas muka bumi ini, ada sekecil umat-umat Tuhan yang berhimpun untuk menyembah Allah di hari Sabat. Bapak Ibu, dan kemudian kita berkumpul bukan untuk membicarakan sesuatu yang fana. Kita berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang sia-sia. Kita berkumpul bukan untuk membicarakan omong kosong, tetapi kita berkumpul untuk sesuatu yang berguna atas kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita berkumpul untuk apa? Menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita berkumpul dengan satu tujuan. Kita mempelajari kebenaran-kebenaran Allah, mempersiapkan umat-umat Allah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian selain kita berkumpul Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana kita ada mengadakan perbaktian kepada Allah. Di sana kita menyukuri akan setiap kebaikan-kebaikan kemurahan Allah atas kehidupan kita, dan kita disebutkan sebagai jemaat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat daripada gereja Masih Advent hari ke-7, jemaat Tuban adalah sekumpulan umat-umat yang kudus di dalam mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan jemaat yang kudus itu dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, bukan umat yang celak, bukan umat yang membawa dosa atau
atau dengan kata lain kehidupannya penuh dengan dosa, tapi umat Allah yang senantiasa menjadi jemaat yang mewartakan kabar Allah kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, kata gahal dalam perjanjian lama mengandung beberapa arti, yaitu yang pertama, orang-orang yang berkumpul untuk tujuan militer. Orang Israel waktu dipanggil oleh Tuhan, selain mereka sebagai umat Allah, Tuhan juga mengkhususkan mereka ada anak-anak muda yang dipersiapkan untuk berperang. Kemudian kata gahal itu Bapak Ibu diterjemahkan juga sebagai Tuhan yang memanggil. Tuhan memanggil dalam pengertian Bapak Ibu, dia lihat keluarga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia tahu namamu, dia kenal kehidupanmu, dan dia tahu bahwa orang ini berpotensi untuk menjadi umat Allah. Itulah sebabnya dipanggil keluar dari dunia yang penuh kegelapan ini. Lalu kemudian kumpulan orang-orang dalam berbagai-bagai tujuan. Bapak Ibu, tujuan umat manusia di akhir zaman ini adalah tujuan kekekalan dalam kerajaan surga. Amin. Tujuan akhir hidup Bapak Ibu saudara-saudara bukan tujuan untuk mendapatkan kelimpahan kenyamanan dunia ini, menikmati akan dunia yang penuh sementara ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua terpanggil dengan satu tujuan. Tuhan memanggil saudara-saudara dengan satu tujuan, adalah selain untuk mewartakan kabar Allah di atas muka bumi ini, selain untuk menjadi juru kabar Allah, bahkan saudara sebagai contoh bahwa kita beribadah pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat, untuk dengan kata lain menjadi satu kebenaran bagi banyak orang. Dan tujuan hidup kita yang utama adalah kekekalan menuju tinggal di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dia katakan bahwa kita telah dipilih atau diasingkan oleh Allah. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi milik Allah, untuk tujuannya itu memberikan atau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk satu tujuan yang mulia, adalah menjadi garam dan terang dunia di atas muka bumi ini. Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara-saudara untuk bukan menjadi umat yang murtad, tetapi menjadi umat yang taat dalam kebenaran Tuhan, menjadi umat yang senantiasa pegang teguh kebenaran Tuhan yang Dia berikan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Bapak Ibu, gereja adalah kumpulan umat percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipanggil keluar dari dunia ini untuk apa? Untuk memberkati. Amin saudara. Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk memberkati. Karena Tuhan lebih dahulu memberkati hidup Bapak Ibu saudara-saudara, maka tujuan daripada Tuhan memanggil saudara sekalian adalah juga untuk memberkati orang lain. Kemudian untuk bersekutu, untuk mempelajari firman Allah. Kita sebagai umat Allah, kita punya program yang senantiasa adalah selalu belajar akan firman Allah, belajar akan kebenaran Allah. Makanya ada diskusi pelajaran sekolah Sabat dengan tujuan untuk menumbuhkan iman kita, kesalehan kita terus kepada Allah. Lalu kemudian untuk melayani sesama, untuk menuntun orang lain kepada kebenaran Allah atau terang yang ajaib. Lihatlah orang yang ada di sekeliling kita. Jika kita memiliki kemampuan untuk bisa bantu mereka, mari bantu mereka. Layani sesamamu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana engkau mengasihi Allah. Kalau engkau punya kasih, bagaimana mempraktekkan memiliki kasih yang kuat, yang kokoh kepada Allah? Hal yang kecil adalah tunjukkan kasihmu kepada orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Tunjukkan kasihmu kepada orang-orang yang seiman denganmu. Maka di situ engkau akan dapat melihat, menunjukkan bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan Allahmu.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Iwan jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat, nanti sepertinya Pak Iwan mengajak saya supaya cepat diselesaikan, padahal saya pingin lama-lama. Saya pingin supaya jam 1 sampai jam 12 baru selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita juga dipanggil untuk memberitakan kebenaran Allah. Bapak Ibu, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan itulah yang saudara harus beritakan, itulah yang saudara harus sampaikan bagi banyak orang, karena kita dipilih, diutus oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia, satu pekerjaan tujuan yang baik. Itu adalah perintah Tuhan atas hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Selain jadi berkat bagi orang, selain membantu sesama, saudara juga harus terlibat di dalam mewartakan kabar baik Allah, kebenaran Allah, terang Allah bagi banyak orang. Saat saudara berada di sekolah, saudara dapat mewartakan kabar baik Allah kepada banyak orang. Saat saudara berada di kampus, saudara dapat mewartakan kabar baik Allah kepada banyak orang. Saat saudara ada di kantormu atau perusahaanmu, di mana saja tempat saudara berada, saudara dapat mewartakan kabar baik Allah yang ajaib bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk dapat membawakan warta kabar baik Allah bagi banyak orang. Hidup ini adalah anugerah. Kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Kesempatan itu selalu datang setiap saat, setiap hari bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Gunakan kesempatan-kesempatan yang ada ini untuk dapat membawakan misi Allah kepada banyak orang. Pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang paling baik dapat kita kerjakan adalah mewartakan kabar Allah bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara Allah memanggil bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir? Di dalam Keluaran 8 berbicara tentang tulah di Mesir, dan Tuhan menggunakan tulah untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini adalah cara kedahsyatan mahkamah kuasa Allah yang ditunjukkan bagi orang Mesir saat dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan kemahakuasaannya yang maha tinggi, dengan keajaiban yang terjadi melalui peristiwa 10 tulah itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan juga menggunakan berbagai cara untuk melepaskan kita dan untuk menolong kita. Terkadang kita tidak mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang terjadi di sekeliling kita, dan tanpa kita sadari Tuhan sedang menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menolong umat-umatnya. Tuhan menggunakan peristiwa melalui 10 tulah itu untuk membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak disangka-sangka. Peristiwa itu digunakan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan terjadi dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu saudara-saudara, atau untuk menolong hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cara Tuhan adalah cara yang ampuh, cara yang baik, cara yang dahsyat untuk hidup Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita percaya bahwa rencana dan rencana Tuhan adalah rencana yang baik untuk memanggil Bapak Ibu saudara-saudara sebagai satu panggilan eklesia untuk menjadi satu umat persekutuan dengan Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan menggunakan setiap peristiwa, setiap keajaiban-keajaiban yang terjadi di atas dunia ini untuk menolong hidup saudara, mengingatkan saudara, sudah waktunya memilih setia, taat kepada Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menggunakan cara yang ajaib untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, karena Tuhan memanggil mereka untuk menjadi umat, menjadi satu umat yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat itu Bapak Ibu, pada saat Musa menghadap Raja Firaun, ia minta agar bangsa Israel diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan, dan ada berbagai tawaran-tawaran dari Firaun supaya bangsa Israel tidak keluar untuk beribadah kepada Tuhan.
Kita terlalu memiliki banyak alasan ketika pada saat hari ibadah, pada saat jam ibadah. Kita terlalu berkompromi dengan alasan-alasan yang kita kemukakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika ada niat tulus daripada kita untuk mau berbakti, beribadah, maka alasan-alasan itu tidak ada dalam pikiran kita, atau kita dapat singkirkan halangan-halangan, rintangan, dan alasan-alasan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa pada saat menghadap Firaun dengan tujuan untuk membawa orang Israel agar keluar pergi, mereka mau beribadah. Firaun menawarkan berbagai alasan kepada mereka, kepada Musa, dengan tujuan supaya orang Israel tidak keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Pada Tuhan menginginkan ada satu jemaat atau umat Allah yang harus beribadah kepadanya. Kita lihat tawaran daripada Firaun yang pertama. Tawaran Firaun yang pertama kepada Musa dalam Keluaran 8 ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Firaun berkata kepada Musa, "Beribadahlah di sini saja, kemudian tidak usah keluar dari sini." Ibadah dekat sini, nggak usah jauh-jauh. Firaun menyukai bangsa Israel tetap di Mesir, ibadah di rumah saya. Kalau seperti dengan tawaran setan bagi kita saat ini, Bapak Ibu, tanpa menyadari, Bapak Ibu, tawaran daripada Firaun kepada Musa, tanpa sadari tawaran-tawaran ini ada timbul di dalam diri kita. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh kecil. Kalau kita punya niat tulus kepada Tuhan untuk datang beribadah pada hari Sabat, maka setiap rintangan, setiap halangan, kita akan singkirkan itu, lalu datang ke rumah Tuhan. Tetapi kalau kita lebih percaya kepada tawaran, atau lebih menurunkan niat untuk datang beribadah oleh sebab ada halangan, maka tawaran dunia itu lebih memenuhi hidup kita daripada keinginan kerinduan kita untuk datang beribadah. Ada orang bilang begini, di rumah kan saya bisa beribadah, di rumah saja kan saya bisa bertemu dengan Tuhan lewat ibadah. Saudara yakin? Saudara nggak sadar bahwa di rumah itu banyak godaan. Saudara kalau cuma di rumah lalu dengan beragapan berkata, saya kan bisa ibadah di rumah, bisa ikut ibadah di Hope Channel dan sebagainya. Saudara yakin saudara tidak tergoda? Kalau saudara punya prinsip ibadah saja di rumah tanpa datang hari Sabat di gereja, saudara yakin bahwa saudara tidak tergoda? Ada banyak godaan. Saudara bisa tidur di hari Sabat saat jam ibadah. Saudara bisa main HP di hari Sabat. Tanpa waktu kita berkumpul di gereja, kita bertemu satu dengan yang lain, beribadah, dengar firman Tuhan. Kecenderungan untuk tidur itu bisa hilang dalam diri kita. Kecenderungan main HP di dalam ibadah itu bisa hilang di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui tawaran-tawaran dunia ini, mari kita ambil satu komitmen yang kuat atas diri kita, agar kita berpacu dalam kehidupan hari-hari ini, dengan tujuan adalah kita mau berubah, kita mau taat, kita mau memprioritaskan Tuhan dalam beribadah, lebih khusus di hari Sabat itu. Saudaraku, jangan biarkan halangan, tawaran-tawaran yang ada dalam diri kita dengan berkata ibadah aja di rumah, tidak usah pergi ke gereja, atau dengan kata lain bisa katakan bahwa di rumah saja, di rumah kalau ibadah di rumah sama aja kan, tidak beda dengan di gereja dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu, bedanya ibadah di rumah dengan ibadah di gereja, saudara akan punya satu keakraban, keintiman di dalam umat-umat Tuhan, di dalam ibadah itu bertemu dengan umat-umat Tuhan, saling sapa, say hello satu dengan yang lain, berjabat tangan, kemudian saudara dikuatkan lewat ibadah itu, melalui program-program acara ibadah itu, saudara mendapatkan kekuatan lewat taburan firman Tuhan, lewat perkataan nasihat
nasihat Tuhan. Itu sebabnya kita tidak akan berkata bahwa saya tinggal di rumah pada hari Sabat, tapi hari Sabat saya akan datang di gereja untuk beribadah. Kalau saudara membiarkan tawaran-tawaran itu terjadi atas dirimu, maka itu adalah tawaran setan atas saudara dan saya. Kalau lebih tinggal di rumah daripada tidak mau datang di gereja. Kalau sudah niat kita sungguh-sungguh untuk datang ke gereja, maka setiap halangan itu, rintangan kita bisa hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firaun adalah alat yang dipakai oleh setan untuk meninggalkan rencana Musa dengan orang Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, karena mereka mau pergi beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, setan di akhir zaman ini dia menggunakan berbagai cara untuk meninggalkan umat-umat Tuhan datang beribadah pada hari Sabat atau pada Rabu malam. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita hanya berkata, saya ini Kristen Advent, tetapi hanya cuma ada di KTP. Bapak Ibu, KTP kita sebagai KTP beragama Kristen, tapi kehidupan kita sehari-hari bukan sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat Kristen. Kita beragama, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kehidupan kita tidak berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Kita mengaku kita ini sebagai pengikut Kristus, tapi hati kita bukan untuk Kristus. Kita mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi tidak menjadi terang bagi banyak orang. Kita mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, tetapi tidak berjalan di jalan yang sempit, malah kita memilih untuk berjalan di jalan yang lebar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau lalui? Yang lebar itu jalan yang sangat menyenangkan. Yang lebar itu adalah jalan tidak pernah ada rintangan, murni lolos, enak sekali saudara akan laluinya. Tetapi jalan yang sempit itu adalah jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan batu-batuan, jalan yang penuh dengan kerikil, penuh dengan batu tajam, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan banyak rintangan saudara akan melalui di jalan yang sempit itu. Tapi di jalan yang sempit itu Tuhan selalu menuntun saudara untuk melewati semua rintangan yang saudara lalui, dan pada akhirnya saudara capai di garis finish. Saudara melaluinya dari garis start, saudara tiba di garis finish, saudara melalui dan saudara tiba mahkota kehidupan kerajaan sorga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tabah dan sabarlah dalam menghadapi setiap rintangan cobaan iman yang dihadapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus turut bekerja di dalam setiap pergumulan hidupmu, dan percayalah Dia akan menunjukkan jawaban melalui kemahkuasaannya atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Adventist Home halaman 462, hamba Tuhan berkata, Ellen White berkata, kita tidak dapat melayani Allah dan dunia pada saat bersamaan. Saudara memilih Tuhan atau memilih dunia. Kalau dunia memiliki tawaran yang enak, dunia memiliki tawaran yang menyenangkan bagi Bapak Ibu, tawaran Yesus datang dengan penuh penderitaan, penuh kesengsaraan, penuh penyiksaan, dan susah untuk orang memilih tawaran yang Tuhan tawarkan, penderitaan itu. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan yang lalu berkata, saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan yang mengaku berjalan di jalan yang sempit, tetapi tidak dapat dibedakan dengan orang-orang yang berjalan di jalan yang lebar. Makanya tidak salah ketika Tuhan mengajarkan kita untuk melewati jalan yang sempit, yang dipenuhi dengan penderitaan, kesusahan,
Tuhan mau memproses iman kita seperti emas yang diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan satu emas dengan baik dan disukai oleh banyak orang. Tuhan membentuk saudara dengan satu proses yang harus kita melewati proses-proses itu untuk menjadi satu umat yang disukai oleh Tuhan dan menjadi umat yang memberkati banyak orang. Bapak Ibu, Keluaran 8 ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ini melalui ayat ini, banyak kompromi yang terjadi atas hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Banyak kompromi yang terjadi dengan dunia ini. Terlalu banyak tawaran dunia yang saudara mau suka untuk dapatkannya. Saudara tergiur untuk memperoleh tawaran-tawaran daripada dunia itu. Bapak Ibu, itulah sebabnya dengan melihat ayat ini, kita rasakan bahwa ada kompromi-kompromi yang terjadi. Firaun berkata, pergi, tetapi jangan pergi terlalu jauh, dekat-dekat saja. Ada orang katakan, dari rumah saya ke gereja itu sangat jauh. Bapak Ibu, ya saudara, kita sekarang ini nggak susah untuk kita datang ke gereja. Sungguh mati nggak susah. Saudara punya motor, saudara bisa naik mobil dan sebagainya. Saya dulu di Ambon, saudara, di kampung saya itu, kalau kami mau ke gereja, dulu waktu saya masih kecil, waktu kami masih tinggal di kampung dari bapak saya. Kami dari kampung itu, kampung saya namanya ini Desa Roma. Dari kampung saya itu mau ke gereja, karena saya waktu itu masih ibadah hari Minggu, kami masih ibadah hari Minggu. Kami mau ke gereja, perjalanan ke gereja 4 jam perjalanan Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan jalan kaki. Orang tua dulu saudara-saudara, mereka itu pegang Alkitab, jalan kaki berkilo-kilometer, menempuh perjalanan yang jauh dengan jam, bisa 3 sampai 5 jam, 6 jam jalan kaki pergi ke gereja. Mereka sama sekali tidak pernah bersungut karena ada niat yang baik untuk datang ke gereja, karena mereka ada sukacita ketika datang ke gereja. Nah sekarang, kalau kendaraanmu rusak, bisa saudara naik Gojek, bisa saudara naik Grab untuk datang ke gereja. Tidak ada alasan sebenarnya atas diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sehingga kita tidak akan berkata gereja terlalu jauh, saya tidak bisa menempuh untuk datang ke gereja. Bapak Ibu, jangan biarkan pikiran itu tercipta di dalam diri kita. Kita berkompromi dengan dunia. Kita berkata kita ini adalah umat Kristen, umat pilihan Tuhan yang beribadah. Kita tinggal di rumah tapi nonton film dan sebagainya. Kita berkata kita adalah, maksudnya nonton film pada hari Sabat ya. Hari Sabat harusnya kita pakai untuk beribadah, tapi hari Sabat masih ada juga yang suka nonton TV di hari Sabat. Ya syukur-syukur kalau dia nonton Hope Channel. Tapi kalau dia nonton yang lain, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita adalah umat Allah, tetapi sering kita terlalu lelah bekerja, capek, kemudian kita lupa buat mesbah di pagi hari dan di malam hari untuk persekutuan dengan Tuhan. Kerja, cari uang, cari nafkah, tapi ingat, pagi kita worship, malam kita worship untuk mengadakan persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah adalah merupakan kompromi bagi kita, sehingga bisa saja membatalkan kita sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan menjadi jemaat eklesia, terpanggil untuk menjadi umat Allah. Bapak Ibu, John Stott, seorang teologi, menuliskan, dia katakan gereja dipanggil Allah keluar dari dunia ini, tetapi bagaimana jika orang melihat gereja di dalam
dunia. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita dipanggil keluar dari dunia ini. Kemudian kita dipanggil agar orang melihat gereja ini. Melihat gereja ini sebagai satu gereja yang mewartakan kebenaran Allah, yang beribadah berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Ellen G. White dia bilang, ada banyak nama tercatat di buku gereja, tetapi tidak tercatat di buku surga. Saudara lebih suka namamu tercatat di buku gereja, di HMS itu, atau saudara lebih suka namamu tercatat di buku kehidupan, buku surga? Saudara lebih suka mana? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk nama kita tercatat di dalam buku kerajaan sorga, buku kehidupan Allah yang ada di dalam kerajaan sorga. Bukan berlomba-lomba untuk namanya tercatat di dalam buku catatan gereja ini, saudara. Karena Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, Tuhan mau menggunakan saudara untuk satu pekerjaan yang mulia di atas muka bumi ini. Dunia sementara memperhatikan, mengikuti, melihat, dan mereka sedang mempelajari cara hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, cara hidup kita. Di saat yang sama, kita sendiri sedang memasukkan tradisi dan kebiasaan dunia dalam gereja, dan pada akhirnya mereka yang keluar sana masuk di dalam gereja dan mengganti posisi kita, dan kita menggantikan posisi mereka di luar sana. Akhirnya kita yang seharusnya selamat akan dibinasakan, dan mereka yang seharusnya binasa akhirnya diselamatkan. Ada firman Tuhan Alkitab bilang, yang terdahulu akan menjadi yang terkebelakang, yang terkebelakang menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa melalui ayat ini, saudara? Orang yang mungkin sudah 100 tahun di dalam kebenaran, bisa saja dia akan menjadi orang terbelakang, atau bisa saja dia tidak akan masuk surga. Posisinya digantikan dengan orang yang baru 1 hari menjadi anggota umat Allah, penyuci hari Sabat. Dia berada di posisi di depan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara jangan bangga, saudara sudah 50 tahun, 70 tahun berada di dalam kebenaran Allah, berada di dalam persekutuan umat-umat Tuhan yang beribadah pada hari Sabat, lalu saudara berpikir bahwa saudara akan masuk surga. Jangan sampai orang yang baru 1 hari jadi anggota Advent, dialah yang masuk surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, tidak ada perlu yang disombongkan di atas diri ini. Kalau saudara punya tabiatnya itu suka marah-marah, saudara harus belajar untuk menjadi rendah hati. Saudara harus menjadi orang yang pelembut. Kalau saudara punya tabiat suka mengucapkan kata-kata kasar kepada orang, saudara harus belajar untuk menjadi umat yang memiliki karakter tabiat pembawa kata kalimat yang menyenangkan hati orang, menyejukkan hati orang. Hati-hati loh Bapak Ibu, bisa melalui kata perkataan kita itu membunuh hidup kita. Banyak orang, peristiwa-peristiwa yang terjadi melalui kematian ini, saudara-saudara, selalu dicari apa motifnya. Pertama, sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena dia punya perkataan yang menyinggung perasaan orang itu, sehingga orang punya cara negatif, cara yang sudah dipikirkan untuk mau membunuh orang itu. Jadi hati-hati. Umat-umat Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang membawa damai. Membawa damai dengan cara apa? Lewat perkataan. Perkataanmu lembut, nggak usah kasar-kasar, nggak usah. Lembut-lembut aja. Kita, maaf ya Bapak Ibu ya, kami ini orang Timur, kalau mau bilang kasar, sangat kasar sekali. Bahkan saya ini pernah ikut perang Bapak Ibu. Saya kalau emosi, sampai kalau ikat kain berang, itu bahaya. Tapi saya belajar menjadi umat Tuhan yang benar-benar setia, yang tidak boleh memetik api itu, tapi harus menjadi umat yang benar-benar dalam perkataan, dalam sikap dan sebagainya, harus lembut sekali, harus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sayur itu kalau tanpa garam hampar Bapak Ibu. Saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk
menerangi dunia yang penuh gelap ini. Makanya Tuhan panggil saudara bukan satu tujuan untuk saudara jadi pasif, tapi Tuhan memanggil saudara untuk jadi aktif di dalam membawakan kabar baik Allah lewat perkataan tutur kata hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di sorga, Dia menginginkan satu hal yang baik atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Di saat yang sama kita sendiri sedang memasukkan kehidupan gaya lifestyle kita yang tidak sesuai dengan gereja, dan kita menggantikan posisi daripada mereka yang di luar sana. Akhirnya yang tadinya kita harus masuk dalam kerajaan sorga, kita digantikan oleh orang yang baru 1 hari saja bertobat. Bapak Ibu, dalam Keluaran 10 ayat yang ke-11, tawaran yang ketiga yang Firaun sampaikan kepada Musa, bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tetap memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita telah dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan melalui roh dan kebenaran. Hamba Tuhan Ellen White, dia katakan, dia menuliskan, ada banyak orang bergabung dengan gereja tetapi tidak bergabung dengan Kristus. Tuhan tidak suka kalau kita cuma masuk di gereja karena ikut rame. Tuhan mau kita masuk di gereja karena kita tahu dan mengerti akan kebenaran. Tuhan tidak suka umatnya pura-pura dan hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya diceritakan, disampaikan juga bahwa ada juga tawaran yang keempat. Keluaran 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Firaun tidak mau ada pengorbanan untuk Tuhan. Kita mengaku orang Advent, kita mengaku umat-umat Tuhan, tetapi tidak mau berkorban. Tuhan berkati kita, tetapi kadangkala kita lupa pemiliknya. Kita lupa bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya, hanya Tuhan titipkan bagi saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Perpuluhan itu adalah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena pada saat Allah memilih kita, Dia juga menjadi pemilik akan isi dompet kita atau semua yang ada dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Melalui pelajaran khotbah yang saya sampaikan di saat ini, kesimpulannya bagi kita semua adalah kita semua dipanggil untuk membawa kabar keselamatan kepada dunia, menjadi terang bagi dunia. Dan pada saat yang setan juga sedang melemparkan berbagai macam tawaran-tawarannya untuk mengalihkan pikiran kita dari Tuhan, mari kita jadi orang Advent, mari kita jadi umat Advent, bukan saja di KTP, tetapi menjadi umat Tuhan yang dapat membawakan misi Allah bagi banyak orang. Jangan kita semua berkompromi dengan dunia dan kita abaikan itu kebenaran. Mari kita semua setia pada Tuhan tanpa alasan apapun, karena Tuhan cinta kepada kita dengan kasih yang kekal. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Slide yang terakhir, kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Minta tolong klik slide yang terakhir, dan kita berharap agar ini akan menjadi satu pedoman dan penuntun bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan selalu mengangkat dua tangannya untuk memberkati hidupmu, menolong hidupmu, dan akhir kata, tetaplah setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Orang yang setia akan dijamin masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang tidak setia, orang yang menyangkal Yesus, tidak dijamin untuk masuk sorga. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin.